Selamat pagi teman-teman semua. Kita masih melanjutkan topik pembahasan tentang upaya memahami proses keperawatan. Di kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai implementasi keperawatan dalam sebuah siklus proses keperawatan. Yang dimana masih kita ingat di video yang lalu kita sudah berbicara tentang pentingnya teori keperawatan dalam proses keperawatan, pentingnya pengkajian atau asesmen dalam mengcollecting data selengkap-lengkapnya, kemudian pentingnya sebuah perencanaan atas dasar data yang sudah terkolek tadi sehingga memunculkan perencanaan yang didasari diagnosis yang tepat, luaran yang terukur, dan perencanaan yang sudah dipilih sedemikian rupa sehingga siap untuk diimplementasikan kepada pasien, keluarga, atau komunitas yang menjadi pasien yang kita kelola atau kelompok yang kita kelola. Pada kesempatan ini tujuan pembelajarannya berfokus pada implementasi keperawatan dalam sebuah siklus proses keperawatan versi terbaru. Saya tidak bosan-bosannya mengingatkan siklus dari proses keperawatan ini, yang mana topik pembicaraan kita akan berfokus pada implementasi. Baik, teman-teman sekalian, berbicara implementasi artinya adalah mengerjakan sebuah perencanaan yang sudah dirumuskan sebelumnya, ya, di mana kita mengingat bahwa perencanaan yang dilakukan haruslah berdasarkan dari masalah keperawatan yang terjadi pada pasien, pada komunitas, pada keluarga. Nah, nanti dalam pelaksanaannya implementasi ini memerlukan keterampilan kognitif, afektif, dan psikomotor dari seorang perawat guna melaksanakan implementasi. Apa yang dimaksud dengan kognitif? Seorang perawat harus mempunyai keterampilan dalam hal berpikir kritis, keterampilan memproses sebuah informasi, menjelaskan sebuah informasi kepada pasien dengan bahasa yang nyaman, menjelaskan sebuah prosedur dengan bahasa yang aplikatif, di mana kita harus memahami yang namanya pasien, keluarga, atau komunitas mungkin saja berlatar belakang umum, berlatar belakang tidak orang kesehatan, sehingga kadang dalam pelaksanaan edukasi sebagai contoh, kita diharapkan mempunyai tata bahasa yang mudah untuk dipahami. Jangan sampai kita menggunakan tata bahasa yang terlalu khusus, yang hanya dipahami oleh kita sebagai tenaga kesehatan atau keperawatan secara khusus. Itu tidak diperbolehkan, karena pasien, keluarga, atau komunitas harus mendapatkan informasi-informasi yang detail dan mudah mereka pahami, sehingga kemampuan kognitif dari seorang perawat untuk menjelaskan sebuah tindakan, terapi, edukasi itu sangat diharapkan. Itu tentang kognitif. Belum lagi kita berbicara tentang afektif. Afektif di sini lebih kepada bagaimana seorang perawat berkomunikasi dengan baik, mempunyai sopan santun yang bagus, mempunyai kemampuan komunikasi interpersonal yang baik. Namanya asuhan keperawatan dalam sebuah proses yang berkelanjutan antar pasien dan perawat, selalu terjadi interaksi. Ketika seorang perawat tidak mempunyai kemampuan afektif yang baik, itu akan susah nanti diterima oleh pasien. Apakah itu penerimaan oleh pasien dalam hal keterbukaan dia terhadap sikap kita sebagai perawat yang kurang luas, kurang menunjukkan komunikasi terbuka, itu kadang yang mempengaruhi
kita dalam mengimplementasikan asuhan ini menjadi rumit karena keterampilan afektif ini yang kurang terbangun. Sehingga kata kunci afektif atau sikap dari seorang perawat dalam interaksi dengan pasien itu sebenarnya menjadi sebuah kunci kesuksesan dalam kita melaksanakan implementasi, di mana sebuah implementasi harus didahului dari penjelasan tentang prosedur, keuntungan, kebaikan, ataupun resiko yang mungkin akan dialami pasien. Itu menjadi hak mereka untuk tahu. Nah, kemampuan menjelaskan yang kaitannya dengan kognitif atau kemampuan kita menampilkan citra yang baik sebagai tenaga keperawatan untuk kaitannya dengan afektif. Kognitif dan afektif saja tidak cukup. Perlu keterampilan psikomotor. Implementasi keperawatan erat kaitannya dengan tindakan-tindakan khusus, skill-skill tertentu yang pasti memerlukan keterampilan psikomotor yang bagus, yang tepat, meminimalisir kesalahan untuk mencegah keburukan atau kesakitan pada pasien. Banyak tindakan-tindakan keperawatan yang mengutamakan kemampuan psikomotor seorang perawat guna melakukan terapi, guna melakukan kolaborasi dengan profesional pemberi asuhan lainnya. Kemampuan psikomotor sangat dituntut untuk bisa dikuasai oleh profesional perawat di sini. Baik, itu mungkin yang bisa kita bahas dari segi implementasi keperawatan. Ya, akan kita lanjutkan pada topik evaluasi keperawatan sebagai langkah terakhir dari sebuah siklus proses keperawatan.